Bab 570, Pertempuran Theo Viander. Theo memandang Agam dari tempat tinggi seperti dewa yang memandang semua makhluk hidup. Anak muda, kalau aku memberimu 10 tahun lagi, aku mungkin akan takut padamu, tetapi kamu terlalu lemah sekarang. Kalau kamu bersedia memberikan jiwamu dan berjanji untuk setia padaku selamanya, aku bisa menyelamatkan nyawamu dan teman-temanmu. Aku membunuh anakmu dan mempermalukan keluarga Viander. Apa kamu akan mengampuniku dengan begitu mudah? Agam tersenyum meremehkan. Mereka semua hanyalah pion milikku. Adapun anakku, dia tidak lebih dari orang bodoh yang aku tinggalkan pada satu malam konyol. Perkataan Theo tenang dan dia tidak terdengar emosi sedikitpun, tetapi setiap kata-katanya mengungkapkan keangkuhan dan ketidakpeduliannya. Seketika Theo tersenyum dan bertanya, "Bagaimana? Bagaimana menurutmu?" Agam menatap Theo yang sombong dengan tatapan datar, lalu Agam menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Kesetiaan padamu? Kamu tidak punya kualifikasi itu." Mata Theo menunjukkan sikap dingin dan segera dia sembunyikan. Dia terkekeh lalu berkata, "Anak muda, apa kamu berpikir bahwa kamu bisa bertarung denganku karena kamu telah mencapai alam langit setengah langkah? Izinkan aku memberitahumu, meskipun kamu juga punya karakter langit, alam langit dan alam langit setengah langkah seluruhnya merupakan dua alam. Kamu sama sekali bukan lawanku. Dahulu kala, banyak orang mengatakan hal-hal yang sama sepertimu dan pada akhirnya mereka semua mati." Agam terkekeh dan perlahan mengepalkan tangannya. Cincin cahaya emas dan cincin cahaya perak memancarkan cahaya, sehingga kekuatan spiritualnya meningkat pesat. "Kalau ini adalah kartu trufmu, maka aku harus memberitahumu fakta yang kejam. Hari ini, kamu yang disebut sebagai Raja Penguasa Neraka akan mewakili kata tidak tahu diri dan menjadi lelucon besar." Theo tersenyum dingin dan perlahan mengangkat telapak tangannya untuk menekan Agam. Ruangan bergetar, udara yang ditekan sangat berat, dan mengarah ke Agam. Merasakan kekuatan yang sama sekali berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Theo, cincin cahaya emas di tangan Agam bersinar terang. Dia menyambut ke depan lalu bercampur dengan kekuatan spiritual yang agung dan bertabrakan dengannya. Bas! Pijar keterkejutan menyapu ke segala arah. Jens dan yang lainnya merasakan sakit yang menusuk di gendang telinga mereka, seolah-olah pukulan barusan telah menghantam jiwa mereka dan menyebabkan mereka terbaring kesakitan di tanah. Untaian kekuatan spiritual ini menembus melalui serangan yang dilepaskan Theo dan menelannya seperti banjir. Theo mengeluarkan suara pelan dan melepaskan kekuatan spiritualnya untuk membuat pertahanan. Theo layak menjadi kekuatan besar alam langit. Tidak hanya dia lebih kuat dari energinya, dia juga lebih kuat dari kekuatan spiritual. Namun, kekuatan spiritualnya hanya dapat mencapai nirwana setengah langkah. Itu masih jauh lebih lemah bagi Agam yang memiliki kekuatan alam nirwana setengah langkah dan mendapatkan cincin cahaya emas. Ekspresi wajah Theo tampak tidak senang dan napasnya menjadi lebih cepat. Jelas, dia telah menderita kerugian besar dalam pertarungan spiritual barusan. "Aku membiarkanmu tetap hidup, tetapi kamu tidak tahu terima kasih. Jangan salahkan aku karena membunuhmu." Theo membentak dengan suara berat. "Omong kosong!" Kaki Agam bergerak dan menghilang di tempatnya. Kemudian, dia muncul begitu saja di depan Theo dan meninjunya dengan embusan angin. Pukulan itu kokoh tapi tidak berlebihan dan beberapa adalah kekuatan yang paling langsung. Theo mengangkat tangannya untuk menahannya dan keduanya bertabrakan yang berdampak ke segala arah, bahkan ruang beriak yang terlihat dengan mata telanjang. Apa dia gila? Dia tahu bahwa Theo adalah kekuatan besar alam langit, tetapi dia benar-benar berinisiatif untuk menyerang. Naga tanah mendongakkan kepalanya melihat pertempuran sengit di langit dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. "Idiot, ketika kekuatan kakak mencapai puncak alam langit setengah langkah, bukankah dia dikalahkan oleh satu gerakan? Agam berani sekali melakukan ini. Tentu saja karena dia punya kepercayaan dirinya." Naga air mendengus dingin. Meskipun dia berkata demikian, kekhawatiran di matanya masih mengungkapkan isi hati yang sebenarnya. "Kakak." Naga merah menatap naga emas itu. Naga emas itu menghela napas dan berkata, "Meskipun kekuatan Agam tidak dapat diremehkan, bagaimanapun juga Theo adalah kekuatan besar alam langit. Perbedaannya cukup besar. Kalau dia ingin menang, itu terlalu sulit." Naga merah berat hati. Dia melihat pertempuran yang sudah memanas. Jantungnya berdegap kencang dan dia terus berdoa di dalam hatinya dan bersorak untuk Agam. Naga emas benar-benar idiot. Apa sampai sekarang mereka masih menaruh harapan untuk anak ini? Biarkan mereka terus berdoa. Bagaimanapun, Agam tidak mungkin menjadi lawan kepala keluarga. Saat Agam terbunuh, aku akan melihat bagaimana ekspresi mereka. Haha, aku sangat menantikannya. Para tetua agung keluarga Viander melihat ke pertempuran panas di langit. Meskipun Agam dan Theo bertarung bolak-balik, jelas bahwa Agam yang dirugikan secara bertahap.
Jens berpegangan pada batu di sampingnya untuk berdiri dan berkata sambil menyeringai mengerikan. Ketika kepala keluarga membunuhnya, aku pasti akan meminta kepala keluarga untuk memenggal kepalanya dan menguburnya di pintu keluar masuk keluarga Viander, sehingga setiap kali keluarga Viander keluar dan masuk, mereka akan menginjaknya kepalanya. Kekuatanmu memang bagus. Kalau aku menjadi lawanmu setengah bulan yang lalu, aku mungkin bukan lawanmu, tetapi... Theo terus-menerus menahan serangan Agam dengan seringai meremehkan di sudut bibirnya dan mulutnya mengungkapkan cibiran menghina lalu dia menampar dengan telapak tangannya. Agam berkedip dan menghindari serangan itu dengan terampil. Apa kamu bisa menahan pukulan ini? Agam mengepalkan tangannya dengan keras dan kekuatan pahala serta tulangnya menyatu dalam kepalan tangan. Gelombang kekuatan yang tiba-tiba mengejutkan Theo. Pada saat dia terkesiap, kepalan tangan Agam berisi suara menyeringai dan ruang di mana-mana ditekan menjadi setengah busur. Di bawah gelombang kekuatan yang terus-menerus, tiba-tiba meledak dan melahirkan retakan ruang gelap. Kekuatan yang menakutkan menghantam wajah Theo dan langsung meledakkannya ke tanah. Theo terbanting ke tanah dan mengambil beberapa langkah sebelum tubuhnya bergetar. Dia menghilangkan kekuatan Agam dan menstabilkan tubuhnya secara paksa. Setengah wajahnya jelas memar dan tidak ada jejak penampilan yang cerah seperti sebelumnya. Seluruh gunung itu sunyi senyap. Di luar dugaan, mungkinkah Agam benar-benar melukai Theo? Ini lelucon, bukan? Theo menyentuh wajahnya dan melihat ekspresi kaget orang-orang di sekitarnya. Sudut mulutnya berkedut dan dia menatap Agam sembari berkata, "Kamu juga kekuatan besar alam langit?" Seketika, dia buru-buru menyangkal. "Tidak, kamu bukan. Tadi kamu hanya masuk ke ambang alam langit sebentar." Omong-omong, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya di pupil matanya. Orang yang begitu muda, mencapai puncak alam langit setengah langkah saja sudah sangat mengejutkan. Aku berpikir bahwa dia akan terjebak pada tahap ini setidaknya selama 7 atau 8 tahun. Aku tidak menyangka dia sudah menyentuh ambang alam langit sekarang. Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Ekspresi wajah para tetua agung keluarga Viander menjadi pucat dan ketakutan. Tiba-tiba, seorang tetua agung melihat wajah pucat Jens, seolah-olah dia telah melihat hantu dan wajahnya penuh kepanikan. "Tetua agung, ada apa denganmu?" Theo mendengar suara itu dan menoleh. Ketika dia melihat penampilan Jens, dia awalnya dalam suasana hati gelisah, tiba-tiba menjadi marah dan menjerit. "Jens, kamu adalah tetua agung keluarga Viander. Perhatikan citramu." Mendengar teriakan Theo, tubuh Jens bergetar dan dia tiba-tiba sadar. Dia menunjuk Agam dan berkata dengan gemetar. "Tuan, mungkinkah dia yang membunuh Brian Viander?" Begitu ucapan itu terlontar, bagai memecah bumi dan menggemparkan langit. Wajah semua orang berubah drastis. Termasuk keempat naga emas. Suatu kali keluarga Viander mengutus Brian untuk mencari area terbaik Feng Shui, tetapi tiba-tiba dia bertemu musuh yang kuat dan terpaksa menggunakan giok keluar angkasa untuk teleportasi. Siapa sangka pria misterius itu menghancurkan penghalang selama proses tersebut dan membunuhnya secara paksa. Masalah ini selalu menjadi misteri bagi keluarga Viander. Setelah banyak penyelidikan yang gagal, keluarga Viander mengira bahwa Brian terbunuh hanya karena dia secara tidak sengaja membobol sarang penyamun. Untuk mencegah munculnya permasalahan yang lain, masalah itu dibiarkan begitu saja. Melihatnya situasi saat ini, kebencian Agam terhadap keluarga Viander begitu dalam. Orang misterius itu mungkin dia. Bab 571, 8 busur kehancuran. Pupil mata Theo sedikit mengecil, lalu dia menatap Agam sembari bertanya. "Apa kamu yang membunuh Brian?" "Itu benar," jawab Agam santai. Sekarang, dia tidak perlu terus menyembunyikannya. Mendengar jawaban pasti Agam, semua orang tersentak. Naga tanah bergumam pada dirinya sendiri. "Sialan, orang ini tidak waras." Melawan penghalang teleportasi dan di bawah pengawasan Tiao dan para tetua agung, Brian terbunuh ketika melalui terowongan spasial. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk memenangkan alam langit. Ternyata sejak saat itu, keluarga Viander sudah menanam kutukan untuk diri mereka sendiri. "Ada berita dari Brian bahwa pasangan yang dimakamkan di gunung itu seharusnya orang tuamu, kan?" Wajah Theo terus berubah dan akhirnya menunjukkan seringai menyeramkan. Wajah Agam sedingin es dan auranya terus menumpuk, sehingga makin menakutkan. Ternyata benar. Merasakan aura Agam yang berubah, Theo yakin tebakannya benar. Dia tersenyum menakutkan dan mengibaskan tangannya untuk menghalau debu di depannya. "Awalnya, aku khawatir Brian, si idiot itu, tidak sengaja masuk ke beberapa wilayah yang kuat dan membuat aku tidak punya pilihan selain menghapus masalah ini. Sekarang, sepertinya Dewa benar-benar membantuku. Karena negeri naga dan burung Phoenix itu adalah milikmu, maka semuanya akan mudah ditangani." Theo tertawa arogan lalu berkata, "Saat aku membunuhmu,
aku akan menggali kuburan orang tuamu. Tidak, aku akan memindahkan mereka ke kaki gunung dan membiarkan mereka diinjak-injak di bawah kaki keluarga Viander selamanya. Boom! Aura Agam meledak dan menyebar ke segala arah. Angin ribut menggulung tanpa sebab meniup membuat pakaiannya bergetar. Retakan gelap yang pekat muncul di ruang di depannya. Auranya sudah sangat dekat dengan alam langit dan samar-samar tampak sejalan dengan Theo. Hes! Menyaksikan kejadian ini, semua orang tersentak. Wajah Theo muram. Dia tidak menyangka kekuatan Agam masih dapat meningkat. Di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan penyesalan karena mengatakan perkataan yang telah memancing kemarahan Agam. Namun, masalahnya telah sampai pada titik ini. Dia harus membunuh Agam di sini. 8 busur kehancuran! Theo membuat mantra segel dengan kedua tangannya dan menggeram dengan suara berat. Dalam sekejap, bumi bergetar, tanah retak terbuka dan cahaya ungu gelap melesat keluar dari celah di tanah dan mengelilingi Theo. Pencipta senjata magis keluarga Viander yaitu 8 busur kehancuran sebenarnya masih ada di dunia. Naga tanah berteriak kaget dan ketakutan terlihat di kedalaman pupil matanya. Naga emas tidak berkata apa-apa, ekspresi wajahnya tidak sedap dipandang. Awalnya, Theo sudah berada di atas angin, tetapi dia harus mengorbankan 8 busur kehancuran. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana Agam akan melawan pertempuran ini. Para tetua agung keluarga Viander gemetar karena kegembiraan. Bruk! Satu persatu dari mereka berlutut dan menyembah. 8 busur kehancuran, senjata ajaib keluarga Viander yang menggemparkan seluruh klan, terbuat dari besi meteorik di luar langit dan merupakan senjata tersembunyi tingkat atas dari sekte Viander. Begitu 8 busur kehancuran muncul, tidak ada yang bisa menyainginya. Cahaya ungu membalut di tubuhnya serta memadatkan panah ungu berbentuk ular di tangan Theo. Saat panah muncul, momentumnya menghantam langit dan menyebarkan awan tebal di langit serta memperlihatkan langit yang cerah sejauh ribuan mil. Sejak leluhur agung meninggal, keluarga Viander hanya mengeluarkan 8 busur kehancuran 3 kali. Ini adalah keempat kalinya. Theo mengelus 8 busur kehancuran seolah-olah dia sedang menyentuh kekasih yang paling dia cintai. Dia memandang curiga pada Agam lalu mencibir. Dia tiba-tiba mengarahkan panahnya ke Agam dan berkata dengan senyum menyeramkan. Kematianmu akan menjadi suatu kehormatan. Aura mengerikan menguar keluar dari tubuh Theo ke 8 busur kehancuran. Cahaya ungu dari 8 busur kehancuran menjadi makin intens dan mengembunkan busur ilusi dan anak panah di panah, memancarkan gelombang dan menyebabkan ruang beriak. Agam berdiri diam di tempat yang sama. Menghadapi momentum yang menakutkan ini, dia tampak santai dan benar-benar meremehkannya. Theo mencibir, pupil matanya dipenuhi cahaya dingin dan berkata dengan suara yang berat. Angin dan guntur Wan Jun! Menit selanjutnya, busur ilusi melepaskan diri dari panah dan menembak ke arah Agam dengan momentum yang menggelegar. Srek! Kekuatan yang menakutkan merobek ruang di sepanjang jalan menjadi retakan ruang gelap yang aneh dan menakutkan. Serangan ini cukup untuk membunuh kekuatan besar alam langit tingkat 1. Agam tidak dapat menghindarinya sama sekali. Cahaya darah. Saat ini, mata semua orang berkedip-kedip dan Agam melepaskan cahaya merah darah yang mencolok di tangannya. Energi kematian darah yang kental bersatu di telapak tangannya. Busur dan anak panah sudah menyerang dengan kekuatan yang menghancurkan. Melihat bahwa anak panah itu akan menusuk jantung Agam di saat berikutnya, Agam mengangkat tangannya dan mengibaskannya. Darah di tangannya bergejolak. Klang! Pada saat tabrakan, suara renyah dari dampak emas dan besi berdesir dan bergema di telinga banyak orang dan sangat menyengat gendang telinga. Darah dan cahaya ungu menyatu dan menyerap satu sama lain lalu mengembang ke segala arah. Sesosok tubuh mundur beberapa langkah dan berhenti dengan mantap. Cahaya berwarna darah di tangan Agam menghilang dan bilah darah sepanjang 1 meter muncul di depan semua orang. Energi kematian yang kental membuat seluruh langit suram. Kekuatan bergelombang yang berasal dari pisau pelahap nyawa mengguncang mulut Agam sampai mati rasa, tetapi rasa dingin di matanya tidak berkurang sama sekali. Jurus Theo dikalahkan dan dia disambut dengan reaksi balik yang besar. Dia tersandung mundur beberapa langkah, wajahnya menjadi suram. Dia menatap lekat-lekat pisau pelahap nyawa di tangan Agam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Senjata macam apa yang kamu gunakan? Senjata untuk membunuhmu. Kata Agam dengan tenang. Seiring dengan meningkatnya niat membunuh di tubuhnya, cahaya pisau pelahap nyawa bertambah dengan cepat dan auranya terus meningkat. Wan Chang! Theo menjerit marah. Dia tidak tahu apa itu kemarahan karena malu atau takut di hatinya. Matanya merah dan dia melepaskan kekuatan yang menakutkan, kekuatannya berubah menjadi pita dan menyerang Agam. Menghadapi serangan Theo, ekspresi Agam tidak berubah. Telapak tangannya mengepalkan pisau pelahap nyawa. Kekuatan pahala dan energi kematian berubah menjadi warna hitam merah yang mencolok serta membungkus semua pisau pelahap nyawa. Seketika,
dia melompat keluar tanpa menghindar sedikit pun dan menebas ke arah Theo. Theo menghindari tebasan Agam dan menemukan kekurangan. Dia memadatkan panahnya dan ingin menembak kepala Agam. Jari Agam mengutak-atik pisau pelahap nyawa dan dia tiba-tiba berbalik 90 derajat dan membelah kepala Theo pada sudut yang sangat fleksibel. Wajah Theo berubah drastis. Tanpa menunggu busur dan anak panah bersatu, dia menembakkannya dan bertabrakan dengan pisau pelahap nyawa. Busur dan anak panah belum terbentuk dan kekuatannya sangat berkurang. Hanya dengan membiarkan pisau pelahap nyawa menebasnya selama beberapa saat, itu akan menghancurkan busur dan anak panah. Namun, dia juga memberi Theo kesempatan untuk menghindar. Theo tiba-tiba mundur beberapa langkah dan melihat sehelai rambut melayang turun dari depan matanya. Ekspresinya berubah dari tertegun menjadi terhina. Kekuatan besar alam langit miliknya dipukul mundur berulang kali oleh alam langit setengah langkah. Dia juga melukai rambut dan kulitnya. Benar-benar memalukan. "Tuan, hati-hati!" Jens berteriak. Begitu pupil Xiao membeku, dia melihat Aga mengarahkan pisau dan menebas tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas. Theo menjerit parau. "Kamu pikir aku siapa? Aku adalah kepala keluarga Viander, kekuatan besar alam langit." Setelah mengatakan ini, dia melepaskan kekuatan besar alam langit dan memegang 8 busur kehancuran sebagai senjata untuk beradu dengan pisau pelahap nyawa. Kekuatan yang menakutkan menjadi bumerang bagi Agam dan mengguncang pisau pelahap nyawa dari tangan Agam. Agam bahkan tidak mengangkat kelopak matanya ketika pisau pelahap nyawa terlepas dari tangannya. Dia membalikkan punggung tangannya dan memukul gagang pisau pelahap nyawa. Gagang pisau pelahap nyawa melesat dengan kecepatan yang menakutkan dan menabrak dada Theo. Jaraknya terlalu dekat dan Theo tidak menyangka Agam akan terus menyerang bahkan setelah kehilangan pisau pelahap nyawa. Oleh karena itu, dadanya terkena gagang pisau dengan kuat. Kekuatan menakutkan bergejolak di dada Theo dan tidak punya tempat untuk melampiaskan. Kekuatan itu masuk ke tubuhnya dan mengubrak-abrik organ dalam tubuhnya. Terlihat jelas bahwa dada Theo menjadi cekung dan tulang rusuknya patah. Tanpa menunggu Theo menyesuaikan auranya, pisau pelahap nyawa kembali ke tangan Agam lalu melambung dan menebas dengan cepat. Theo terkejut dan langsung membuang sekumpulan senjata tersembunyi untuk mengalihkan perhatian Agam. Pada saat yang sama, dia mundur sebanyak ratusan meter. Awalnya, dia mengira bahwa dirinya adalah kekuatan besar alam langit dan bisa mengeksekusi mati Agam dengan mudah, jadi dia menyerangnya berkali-kali. Namun, faktanya adalah dia salah, benar-benar salah besar. Jika dia tertangkap oleh Agam, dia tidak punya apa-apa untuk melawan. Dia harus menggunakan jurus itu. Pandangan Theo sangat ganas. Dia mengangkat 8 busur kehancuran dan energi spiritual dalam radius 5.000 meter mengalir ke panah dengan dahsyat. Kekuatan yang menakutkan menyatu dengan cepat dan ruang 100 meter di sekelilingnya terdistorsi. Bab 572, Patriark Tua Keluarga Viander. Aga membuang senjata tersembunyi dan memandang Theo dengan acuh tak acuh. Dengan tebasan di udara dan kekuatan yang menakutkan, dia mengeluarkan energi pisau merah tua setengah bulan untuk memotong Theo. Kecepatan Aga menyingkirkan senjata tersembunyi jauh melampaui perkiraan Theo. Melihat energi pisau yang mendekat, jika dia menghindar, trik itu akan menghilang sebelum terbentuk. Namun, jika dia tidak menghindar, intuisinya yang kuat mengatakan bahwa dia pasti akan mati karena energi pedang. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melirik ke arah Jens dan tetua lainnya sambil tersenyum kejam. "Kepala keluarga!" Jens dan yang lainnya menunjukkan ekspresi panik. Segera, mereka merasa tubuh menjadi ringan karena dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Mereka diseret ke sepanjang jalan yang akan dilewati energi pisau. "Kepala keluarga, jangan! Aku tidak ingin mati!" Jens berteriak hingga suara pecah. "Korbankan hidupmu untuk keluarga Viander. Keturunan keluarga Viander akan selalu mengingat kalian." Theo tertawa kejam. Energi pisau merah tua dengan cepat membesar di hadapan Jens dan yang lainnya. Pupil mata mereka tiba-tiba menyusut dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka merasakan perasaan mendekati kematian yang kuat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kulit kepala hampir pecah dan pikiran jadi kosong. Salah satu tetua sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedunya terbelah. Dia langsung meninggal mendadak di tempat. Energi pisau akhirnya mendekat. Raut wajah Jens penuh kepanikan. Air mata penyesalan mengalir di wajah tua yang terdistorsi. Di tengah jeritan putus asanya, energi pisau merah tua membelahnya. Detik berikutnya, tubuhnya hancur dan bersama dengan tetua keluarga Viander lainnya, dia benar-benar menghilang. Semua penjaga keluarga Viander dan anggota keluarga Viander yang menyaksikan ini tercengang. Mereka semua terdiam. Tebasan Agam hampir memusnahkan tetua keluarga Viander. Kekuatan seperti itu membuat orang lain putus asa. Agam melihat trik Theo telah dikondensasi, jadi dia tidak buru-buru menyerang. Dia perlahan menurunkan pisau pelahap nyawa dan berkata dengan acuh tak acuh.
Menggunakan orang-orangmu sendiri sebagai tameng, kamu benar-benar binatang. Hahaha, untuk meraih pencapaian besar tidak peduli pada hal kecil. Kematian mereka sangat berharga. Theo tersenyum dingin. 8 busur kehancuran yang dia angkat melepaskan semburan aura menakutkan yang terus-menerus meratakan ruang di sekitarnya seolah-olah dunia bergetar. Bayangan tengkorak ungu yang besar dan mengerikan samar-samar muncul di atas 8 busur kehancuran seolah-olah iblis sedang melihat ke bumi yang membuat semua orang gemetar. Hadapi keterampilan unik sekte Viander yang akan menghancurkan segala arah. Theo melihat dan tertawa ke arah langit. Panah ungu ditembakkan dan menyebarkan cahaya yang kaya. Ia menyapu segalanya dengan jangkauan besar dan menembak ke arah Agam. Pada saat berikutnya, panah ungu lainnya yang lebih kuat dari sebelumnya menyerang dengan postur yang lebih merusak. Wash, wash, wash. 8 busur kehancuran menembakkan total 6 anak panah yang masing-masing sangat mengonsumsi kekuatan Theo. Karena anak panah itu sangat kuat seolah-olah ingin menembus dunia ini. Ekspresi Agam sangat tenang. Dia mengangkat pisau pelahap nyawa dan meraih bilahnya. Telapak tangannya menebas bilahnya dan meninggalkan darah merah cerah. Pisau pelahap nyawa melahap darah dan cahayanya meningkat tajam. Dia perlahan-lahan mengangkat pisau pelahap nyawa. Cahaya merah menutupi cahaya ungu dari 6 anak panah. Langit di atas kepalanya seperti lautan darah dan cahaya merah menyinari bumi. Serangkaian kekejaman keluarga Viander melintas di pikiran Agam, serta kata-kata Theo sebelumnya tentang menggali kuburan orang tuanya. Matanya menjadi gelap dan tenang. Ketenangan inilah yang menyembunyikan kekuatan mengerikan. Wash! Agam menebas. Segera setelah itu, kekuatan pisau yang ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya seperti garis pemisah dunia yang disertai dengan badai energi yang mengerikan, menyapu ke arah 6 anak panah. Ini adalah kekuatan yang dilepaskan oleh alam langit setengah langkah? Ekspresi naga tanah sangat menarik dan dia tanpa sadar melihat ke arah naga emas. Naga emas tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jangan lihat aku. Kalaupun aku mati, aku nggak akan bisa mengeluarkan 1% pun dari kekuatan itu. Orang ini benar-benar bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Tingkatan berapa yang telah dia capai? Dengan kekuatan alam langit setengah langkah, dia benar-benar dapat bersaing dengan alam langit. Naga air bergumam. Kemudian, dia teringat akan sesuatu. Mereka saling memandang dan berkata serempak. Kultivator Dharma? Hampir lupa. Jalan orang ini berbeda dengan kita. Dia adalah seorang kultivator Dharma. Bam! Aura menakutkan yang dipancarkan dari keruntuhan membuat mereka semua memandang ke medan perang. Hanya terlihat energi pisau yang menakutkan menghancurkan 4 anak panah pertama satu demi satu. Ketika bertemu dengan anak panah kelima, ia berhenti sejenak dan bertabrakan dengan anak panah ke-6 yang paling kuat. Bam! Ledakan yang memekakan telinga bergema di langit. Akibatnya yang luar biasa menutupi seluruh langit dan bergelombang ke segala arah seperti lautan mendidih. Batu keras dihancurkan menjadi bubuk dan tidak ada yang bisa menahan. Melihat akibatnya, naga hitam tiba-tiba muncul. Dengan 2 orang di satu tangan, 4 orang di tubuhnya, dia melepaskan semua kekuatan gelapnya. Dia berubah menjadi garis hitam dan menghilang. Pada saat berikutnya, akibatnya datang dan menghancurkan semua bebatuan dan gunung. Penjaga keluarga Viander dan keturunan di pinggiran melarikan diri dengan ekspresi penuh ketakutan. Beberapa dari mereka yang agak lambat bereaksi, terkena gempa susulan. Bahkan sebelum mereka bisa berteriak, mereka sudah benar-benar hancur. Dengan kekuatan yang tersisa, menyebabkan keluarga Viander menderita banyak korban. Setelah sekian lama, kekuatan yang tersisa akhirnya menghilang. Untungnya, naga hitam sangat cepat. Jika tidak, pasti tidak akan baik-baik saja. Apa semuanya baik-baik saja? Naga hitam berhenti di tempat yang lebih tinggi di kejauhan dan bertanya. Naga emas ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mendengar naga merah berteriak sambil menutupi mulut. Mereka mendengar suara itu dan menoleh, lalu mereka tampak kaget. Gunung keluarga Viander seperti dibelah oleh pisau yang tak terhitung jumlahnya hingga kehilangan seluruh tubuh. Gunung itu terlihat seperti kue berlapis yang telah dipisahkan. Kondisi itu sangat aneh dan menakutkan. Apa ini masih disebabkan oleh manusia? Tiba-tiba, pupil naga emas menyusut dan ekspresinya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia segera berkata, Naga hitam, lihat ke arah jam ke-7. Apa ada orang di tempat itu? Hanya kekuatan kultivasi naga hitam yang masih ada. Matanya menyipit dan dia mengamati ke arah yang ditunjuk naga emas. Di antara celah gunung yang terbelah, dia melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih yang sedang terikat rantai. Dia tidak tahu apa lelaki tua itu masih hidup atau sudah mati. Itu adalah patriark tua. Naga hitam hampir kehilangan suaranya. Apa? Naga air, naga tanah, dan naga merah tercengang. Patriark tua belum mati. Patriark tua keluarga Viander telah meninggal selama lebih dari 10 tahun.
Mereka bahkan pernah melihat mayat patriark tua dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan berita seperti itu sekarang. Mereka hampir tidak percaya. Belum mati, tapi situasinya sepertinya tidak bagus. Elemen kegelapan naga hitam sangat sensitif terhadap energi kematian. Dia menangkap banyak energi kematian yang tumbuh dari patriark tua di antara celah gunung, tetapi juga ada sedikit energi kehidupan. Mendengar bahwa patriark tua belum mati, mereka tampak bersemangat. Faktanya, mereka telah tinggal di keluarga Viander selama beberapa dekade. Meskipun mereka sekarang tahu bahwa mereka telah dimanfaatkan oleh keluarga Viander, bagaimanapun awalnya patriark tua yang membawa mereka ke sini. Patriark tua juga sangat baik terhadap mereka, jadi mereka selalu merasa bersyukur. Ketika patriark tua meninggal mendadak, mereka sangat sedih dan menduga bahwa Theo yang melakukannya secara diam-diam. Namun, karena kebaikan keluarga Viander dan keyakinan bahwa patriark tua tidak akan mau melihat keluarga Viander hancur, mereka bertujuh masih setia pada keluarga Viander. Hanya saja mereka tetap memiliki dendam di hati mereka. Setelah Theo berkuasa, mereka hampir dalam keadaan setengah pensiun dan jarang mengikuti perintah. Jika bukan karena Theo melangkah ke alam langit dan memiliki kekuatan yang mengerikan, mereka bahkan tidak akan peduli dengan urusan agam. Sekarang, saat melihat patriark tua masih hidup, mereka semua jadi bersemangat. Sebagai wanita satu-satunya, mata naga merah bahkan jadi merah. Bab 573, mengatur. Jubah Theo hancur. Terdapat bekas darah karena disayat oleh energi pisau di seluruh tubuhnya. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan oranya dengan cepat melemah. Trik menghancurkan segala arah yang digunakan oleh Theo hampir menguras seluruh kekuatannya. Saat menghadapi kekuatan yang tersisa, dia hampir tidak memiliki pertahanan. Alasan dia masih hidup sekarang karena fondasi alam langit. Theo menatap agam. Ekspresinya sangat ganas. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi seteguk darah bercampur dengan organ dalam dimuntahkan dan dia terjatuh. Agam melompat ke depan dan mengangkat pisau pelahap nyawa untuk melakukan penyerangan terakhir. Kekuatan Theo sudah habis. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghindar, apalagi bertahan. Melihat Agam yang mendekat dengan pisaunya, Theo telah kehilangan sikap sebelumnya yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang pria yang kuat. Raut wajahnya penuh dengan kepanikan. Dari sudut matanya, dia melihat naga hitam bergegas. Dia bingung dan tiba-tiba teringat akan sesuatu. Senyum jahat terlihat di wajahnya dan dia berteriak pada Agam. Kalau kamu membunuhku, orang itu juga harus mati. Setelah mengatakan itu, dia menggunakan kekuatan terakhirnya dan mengatupkan kedua telapak tangannya. Gempa bumi terjadi di puncak gunung yang hancur. Kemudian, gunung mulai runtuh. Celah-celah yang diciptakan oleh gunung, terbuka menjadi kuburan yang penuh dengan batu-batu besar yang jatuh. Agam menyadari bahwa ada seorang lelaki tua yang sudah sekarat terjebak di antara celah-celah gunung. Selamatkan patriark tua. Saat melihat bahwa sudah terlambat, naga hitam tidak punya pilihan selain berteriak. Itu adalah patriark keluarga Viander sebelumnya. Tatapan Agam berubah. Meskipun dia memiliki perseteruan darah yang mendalam dengan keluarga Viander, perseteruan itu terjadi dengan Theo dan Jens, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Selain itu, entah naga emas dan yang lainnya, atau Keanu, mereka semua sangat sayang terhadap patriark tua keluarga Viander. Orang itu harus diselamatkan. Agam tiba-tiba melompat dan mengayunkan pisaunya ke gunung. Ratusan kaki energi pisau mengiris gunung yang akan runtuh dan kekuatan yang tersisa menghancurkan puing-puingnya. Segera, sosoknya melintas dan dia bergegas ke celah gunung secepat yang dia bisa. Dia memotong rantai besi yang diikatkan pada tubuh lelaki tua itu dan dia meninggalkan gunung 1 detik sebelum runtuh. Bam! Gunung di pedalaman yang merupakan simbol kekuasaan dan prestis keluarga Viander, runtuh pada saat ini dan bumi berguncang hebat. Agam melintas dan muncul di udara. Melihat lelaki tua di tangan Agam, naga emas dan yang lainnya akhirnya merasa lega. Tiba-tiba, ada kerusuhan di ruang di kejauhan. Theo memanfaatkan kesempatan saat Agam melakukan penyelamatan, dia menghancurkan Gyo keluar angkasa. Tubuhnya terbawa dan meninggalkan tampilan yang menyeramkan. Theo menghilang ke dalam turbulensi luar angkasa. Agam membawa lelaki tua itu ke hadapan naga emas dan yang lainnya. Melihat lelaki tua itu baik-baik saja, mereka semua merasa lega. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah rasa bersalah. Maaf, Pak Agam. Naga emas menghela napas. Jika Agam tidak menyelamatkan patriark tua, Theo pasti sudah mati. Sekarang Theo telah melarikan diri dan sesuatu mungkin akan terjadi di masa depan. Tidak perlu meminta maaf. Kalau aku bisa mengalahkannya sekali, aku juga bisa mengalahkannya untuk kedua kalinya. Agam tidak menganggap serius. Melihat anggota keluarga Viander yang tersebar dan melarikan diri di kejauhan, dia sedikit mengernyit. Naga emas dan lainnya tidak berani bernapas.
keturunan adalah fondasi keluarga Viander. Jika Agam membunuh mereka semua, keluarga Viander akan hancur total. Meskipun mereka tidak ingin Agam melakukan ini, keluarga Viander telah melakukan serangkaian hal. Kedua belah pihak sudah tidak cocok satu sama lain. Mereka tidak punya hak untuk mengatakan itu. Ayo pergi! Agam melambaikan tangannya dan membawa mereka pergi. Masalah dilakukan di anggota senior keluarga Viander dan tidak ada hubungannya dengan keturunan ini. Agam pasti tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. 1 jam kemudian, Agam membawa mereka ke kuil Muara Atma. Kuil Muara Atma yang ada banyak peziarah dulu, hanya ada beberapa biksu yang menyapu lantai. Sesekali, terdengar lonceng berbunyi dari kuil. Dermawan, ketua biksu telah memintaku untuk menunggu di sini untuk waktu yang lama. Virya memimpin 18 biksu beladiri berdiri di ambang pintu masuk kuil. Ketika dia melihat Agam datang dengan orang lain, dia melangkah maju dan memberi hormat dengan satu telapak tangan. Ada yang terluka. Tolong siapkan ruangan terpencil, kata Agam. Silakan. Virya menyingkir dan membawa Agam ke gunung belakang. Naga emas dan 4 orang lainnya menunggu di luar pintu. Mereka terus melihat ke arah ruangan dari waktu ke waktu dengan gelisah. Di dalam ruangan, Agam memeriksa luka lelaki tua itu. Dia tidak menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk mengobati. Karena lelaki tua itu juga bukan orang baik. Jika dia menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk mengobati, dia pasti akan kehilangan kekuatan pahala. Meskipun kekuatan pahalanya sudah meluap, Agam memiliki firasat kuat bahwa selama kekuatan penguasa neraka menerobos tingkat 3, kekuatan pahala penuh akan memberikan efek ajaib dan memungkinkan kekuatannya naik tingkat lagi. Agam tidak buru-buru mengobati lelaki tua itu. Dia duduk bersila di tempat tidur terlebih dahulu. Dia memulihkan auranya dan menangani luka-lukanya. Tidak mudah bagi Agam untuk bertarung melawan Tiao. Dia juga terluka. Orang biasa harus berbaring di tempat tidur selama sebulan untuk pulih ke puncaknya. Namun, Agam sendiri adalah seorang tabib kuno, ditambah dengan adanya mendapat restu dari kekuatan penguasa neraka. Dia bisa pulih dengan cepat saat menusukkan akupuntur. Setelah memulihkan keadaannya, dia menggunakan matahari terbit pada lelaki tua itu. Metode terapi akupuntur ini adalah teknik rahasia asosiasi Transtaruna. Tingkatannya tidak tinggi, tetapi kebetulan cocok untuk cedera lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu memancarkan cahaya putih samar dan bola cahaya putih menjulang di dadanya, diikuti dengan 8 pembuluh darahnya yang memberi nutrisi pada kaki dan tangan serta tulangnya. Proses ini relatif lama. Agam menggunakan waktu ini untuk memanggil pisau pelahap nyawa sepanjang 10 cm. Setelah membunuh Jens dan yang lainnya, gagang pisau pelahap nyawa telah berubah menjadi 6 arah garis merah. Pisau pelahap nyawa 6 lapisan. Geng tetua Jens memiliki darah yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka. Mereka benar-benar merenggut lebih dari 30.000 nyawa. Mereka juga pantas mati. Jika dia membunuh Tiao, mungkin pisau pelahap nyawa bisa naik hingga 90% atau bahkan berevolusi menjadi pisau pembunuh dewa. Saat memikirkan hal ini, Agam agak bersemangat. Musuhnya makin kuat dan kekuatannya saat ini sudah tidak cukup. Jadi, dia tidak akan melepaskan cara apapun untuk meningkatkan kekuatannya. Agam menyingkirkan pisau pelahap nyawa dan bermeditasi. Dia mencari pil mustika benar dari penyimpanan semesta. Melalui latihan kesadaran secara terus-menerus, dia berjuang untuk sukses sepenuhnya. Entah sudah berapa lama berlalu, matahari di luar jendela jauh lebih redup. Bola cahaya di dada lelaki tua itu sudah menghilang dan semua cahaya putih di tubuhnya mengalir ke dalam tubuhnya. Dia memuntahkan seteguk udara keruh dan membuka matanya yang merah. Agam membuka matanya dan bertanya pelan. Bagaimana keadaanmu? Sangat baik. Lelaki tua itu menggerakkan tubuhnya yang kaku. Dia memegang tepi tempat tidur dan bangun dari tempat tidur. Dia membungkuk pada Agam dan berkata, Terima kasih, senior karena telah menyelamatkanku. Aku, Zaidan berutang budi padamu. Zaidan ditahan di gunung dan hanya tahu sedikit tentang situasi luar. Dia tahu bahwa Agam telah mengalahkan Tiao dan telah menyelamatkan dirinya. Hatinya penuh dengan rasa syukur. Ketika dia ditahan di gunung oleh Tiao, dia berpikir bahwa dia ditakdirkan untuk mati di jurang tak berujung dalam hidupnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat melihat matahari lagi suatu hari nanti. Semua berkat pemuda di depannya ini. Orang yang ingin menyelamatkanmu bukan aku, melainkan naga emas dan yang lainnya. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, Naga emas. Zaidan bergumam. Tatapannya menunjukkan rasa bersalah. Dia menghela napas dan bertanya dengan ragu-ragu. Bolehkah aku bertemu dengan mereka? Agam berkata keluar pintu. Masuklah. Suara langkah kaki tergesa-gesa datang dari luar. Naga emas dan yang lainnya buru-buru masuk. Patriark tua! Melihat Zaidan berdiri di samping tempat tidur dengan kulitnya yang kemerahan,
Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Naga merah menutupi mulutnya untuk mencegah air matanya mengalir keluar. Mata naga tanah dan naga air berubah menjadi merah. Naga hitam tetap menunjukkan ekspresi dingin, tetapi bisa dilihat sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Anak-anak! Zaidan menggeliat bibirnya dan membuat suara konyol. Naga merah tidak dapat mengendalikan emosinya. Dia langsung menerkam lelaki tua itu dan menangis dengan getir. Zaidan berbeda dari Theo. Zaidan lebih peduli tentang kepentingan keluarga Viander. Dia peduli tentang warisan keluarga Viander dari generasi ke generasi. Theo lebih egois. Untuk mencapai kepentingan pribadi, semua orang bisa dikorbankan. Sebelumnya, Theo mendorong Jens dan tetua lain untuk memblokir energi pedang. Kejadian itu bisa menunjukkan sifat aslinya. Agam sangat bijaksana. Jika Theo meninggal, keluarga Viander harus memiliki seorang ketua biksu untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Bagaimanapun, dia tidak bisa membunuh semua orang dari keluarga Viander. Jika dia membiarkan keluarga Viander berkembang sendiri, akan ada Theo kedua di masa depan. Ini adalah bahaya tersembunyi yang sangat besar. Zaidan dapat didorong kembali ke posisi kepala keluarga Viander. Dengan sifat Zaidan dan bantuan utang budi pada Agam, Agam dapat dengan lancar menstabilkan situasi di Provinsi Es. Bab 574, Pahlawan dengan Tangan Berdarah. Patriark tua, Patriark tua! Suara langkah kaki tergesa-gesa datang dari luar. Kiano bergegas masuk ke ruangan bersama tetua lainnya dari perkumpulan Tishi. Melihat Zaidan berdiri di depannya dalam keadaan hidup, air mata kegembiraan memenuhi matanya dan dia langsung berlutut. Para tetua di belakangnya juga berlutut di luar pintu dan semuanya berkaca-kaca. Patriark tua, saya tahu Anda belum mati. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya saya berhasil menunggu kepulangan Anda. Kiano tidak memiliki temperamen seperti penguasa kota Lingga. Dia menangis seperti anak kecil. Kiano, kamu telah menua banyak. Zaidan membantu Kiano berdiri dan menatap para tetua di belakangnya. Mereka semua adalah tetua keluarga Viander dari generasinya. Kalian semua sudah tua. Zaidan menghela napas. Patriark tua. Para tetua perkumpulan Tishi menangis dengan getir. Suara tangisan mereka terdengar di seluruh ruangan itu. Suatu kehormatan bagi aku bisa bertemu dengan kalian semua di kehidupan ini. Bertemu dengan senior ini adalah berkah dari latihan kultivasi di sepanjang hidupku. Zaidan berbalik menatap Agam dan membungkuk lagi. Yang kuat dihormati. Kekuatan dan pikiran luas yang ditampilkan Agam sudah cukup baginya untuk disamakan dengan senior. Pak Agam, orang yang paling saya kagumi dulu adalah Patriark tua. Tapi, sejak bertemu dengan Anda mengabaikan dendam masa lalu dan membawa Patriark tua keluar. Saya tidak tahu harus berkata apa. Mulai sekarang, posisi Anda di hati saya tidak bisa digantikan oleh siapapun, bahkan oleh leluhur tua. Kiano benar-benar tidak menghindar karena Zaidan berada di sampingnya. Dia berkata pada Agam dari lubuk hatinya. Setia pada Zaidan dan menghormati Agam adalah dua hal yang tidak bertentangan. Agam menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, ada hal penting yang harus kulakukan. Kalian bicaralah pelan-pelan. Setelah Agam meninggalkan ruangan, Kiano tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Patriark tua, saat itu, saya melihat Theo melumpuhkan Anda, kenapa Anda masih? Dia sengaja membiarkanku tetap hidup karena dia ingin menggunakan Feng Shui untuk meningkatkan keberuntungan keluarga Viander secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat membantunya menyelesaikan ambisinya. Zaidan menjelaskan. Semua orang tiba-tiba tersadar. Pantas saja Theo sangat ingin menemukan area terbaik Feng Shui. Aku merasa heran kenapa dia begitu terburu-buru ketika dia berada di masa jayanya. Ternyata dia punya rencana lain. Naga tanah mendecakkan bibirnya. Kalau demi keluarga Viander, aku mungkin tidak akan menentangnya di awal. Tapi, dia terlalu ambisius. Bersama dengan Arik, dia ingin mengubah formasi besar revitalisasi keluarga Viander menjadi nutrisi dan secara paksa mengubah sebab dan akibat. Dia ingin mencapai alam kemuliaan dalam hidupnya. Apa dia gila? Kalau formasi besar revitalisasi keluarga Viander hancur, keluarga Viander juga akan tamat. Benar. Di mata Theo tidak ada keluarga Viander, hanya ada dirinya sendiri. Zaidan menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita harus menghentikannya. Kalau tidak, keturunan keluarga Viander akan hancur. Tidak ada seorang pun di Provinsi Es yang dapat menahannya. Patriark tua, jangan berkecil hati. Kita masih memiliki Pak Agam. Kiano menjawab dengan sungguh-sungguh. Pemuda itu, dia adalah anak yang baik. Kenapa keluarga Viander kita bisa memiliki konflik dengannya? Patriark tua, masalah ini agak rumit. Biarkan saya menjelaskan pada Anda perlahan. Ketika Agam datang ke halaman, Virya mengangkat satu telapak tangannya dan berkata,
Ketua biksu sedang menunggumu di gunung belakang. Tolong pimpin jalan. Agam menarik napas dalam-dalam. Akhirnya akan dimulai. Setelah berjalan melalui jalan batu kecil dan melintasi penghalang tertentu, situasi di depannya berubah dengan cepat. Kekuatan spiritual Agam sangat kuat dan mudah untuk menangkap beberapa detail yang berkedip-kedip. Selain beberapa hal yang tidak penting, dia menangkap sosok yang sangat samar dan indah yang tidak asing. Ketika samar-samar dia ingin mengingat siapa itu, adegan di depannya dengan cepat mengembun dan semuanya kembali ke dunia nyata. Sebuah tablet batu ada di depannya. Dermawan, kita bertemu lagi. Biksu Ananda muncul begitu saja di sebelah tablet batu. Agam melihat mata air yang jernih di lubang kecil di belakang tablet batu, matanya menunjukkan kegembiraan. Dia melintas dengan tenang. Dia tersenyum dan berkata, "Guru ahli, apa ini air murni selatan?" Biksu tidak mengatakan omong kosong. "Kalau aku bilang 3 hari, ya 3 hari. Biksu Ananda tersenyum. Melihat Agam datang untuk mengambil air murni, dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan. Agam menatap biksu di depannya dengan bingung. "Dermawan, sebelum kamu mengambilnya, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Silakan tanya." Agam mundur setengah langkah. "Kenapa kamu mengambilnya? Aku membutuhkannya." Agam tidak ragu dan berkata dengan tenang. "Kalau aku ingin menjadi kuat, aku membutuhkannya. Kamu sangat jujur." Biksu Ananda tersenyum dan melirik Agam. Dia berkata dengan lembut, "Nak, izinkan aku memanggilmu seperti itu. Air murni selatan adalah harta tertinggi sekte kebajikan. Itu hanya tersedia di sini. Itu terlahir luar biasa. Kalau seseorang mendapatkan sesuatu, akan kehilangan sesuatu juga. Balasannya mungkin bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh dirimu." Agam terdiam. Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Biksu Ananda, dia yang memiliki kekuatan penguasa neraka sangat sensitif terhadap sebab dan akibat. Hatinya agak gelisah dan menyebabkan dirinya menjadi ragu. Setelah sekian lama, tatapannya kembali ke Biksu Ananda dan dia menjawab, "Aku sudah tidak punya pilihan. Nak, kamu lebih kuat dari yang aku kira. Kamu dapat berpikir dengan lebih jelas. Kamu seharusnya tahu betul bahwa segala sesuatu punya sebab dan akibat. Alasan kamu punya kemampuan saat ini juga merupakan salah satu sebab dan akibat." Mata Agam berkedip dan dia sedikit membungkuk. "Tolong beri aku pencerahan." Biksu Ananda melambaikan tangannya dan kabut tebal muncul di sekitarnya. Beberapa gambar samar-samar diproyeksikan di antara kabut tebal. Saat gambar-gambar itu menjadi lebih padat, mereka sangat nyata hingga Agam mengira bahwa dia telah memasuki ruang lain. Di tanah liar, ada mayat di mana-mana, tembok dan reruntuhan hancur. Pria dibunuh, wanita ditangkap, orang tua dimakamkan, dan anak-anak dibakar. Gambar yang sangat mengejutkan. Segera setelah itu, Agam melihat sebuah keluarga dicekik sampai mati oleh seniman bela diri kuno dengan senjata magis Leontin Giok yang diturunkan. Dia juga melihat tabib kuno yang membunuh orang desa demi uang dan keuntungan. Dia juga melihat bahwa Master Feng Shui mengubah Feng Shui suatu wilayah demi ambisi dan menyebabkan orang-orang biasa di seluruh wilayah kelaparan dan berada dalam kesulitan. Lihatlah dunia ini. Orang menyakiti orang menipu orang melukai orang. Bingung, tanpa akhir. Biksu Ananda tertawa pelan. Tawanya bercampur dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dunia ini telah kehilangan penghakiman kesengsaraan surgawi sehingga orang melakukan perbuatan jahat tanpa memandang sebab dan akibat. Untuk memperbaiki keseimbangan sebab dan akibat di dunia ini, maka diperlukan satu orang untuk menggantikan hukum surgawi untuk menilai kebaikan dan kejahatan mereka. Apa kamu mengerti? Aku sedang melakukan ini. Jawab Agam dengan suara yang dalam. Itu tidak cukup. Biksu Ananda menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada 2 metode pengajaran dalam sekte kebajikan. Satu adalah pengajaran untuk menyelamatkan dunia, yang lainnya adalah pengajaran untuk menyelamatkan orang. Yang kamu lakukan hanyalah mengubah seseorang atau sesuatu, tidak dapat memperbaiki sebab dan akibat serta aturan dunia. Ini bukan salahmu. Kemampuanmu saat ini hanya bisa melakukan ini. Tapi, sekarang berbeda. Kalau kamu mendapatkan air murni selatan, kamu akan melangkah ke alam baru. Pada saat itu, kamu harus memikul tanggung jawab dan membayar. Sebagai contoh, seorang pahlawan dengan tangan berdarah,